59. Saya merasa bangga sekali dan merasa bersyukur pada Tuhan karena bisa hadir di tempat ini. 59 tahun gereja kita ini sudah berjalan mulai tahun 64. Tentunya setiap ulang tahun dimanapun berada, selalu kita harus berpikir sebenarnya apa sih yang sudah terjadi dan dilakukan sejak dulu, sejak gereja ini berdiri jalan, dan kemudian kita memberikan evaluasi sekarang ini kita sudah sampai di mana. Setelah itu baru kita berpikir besok kemudian adalah apa masih yang harus kita jalankan. Saya jemaat Rawamangun dari Wik Kelapa Gading, hampir 40 tahun menjadi jemaat di sini. Saya melihat bahwa gereja Rawamangun ini begitu berkembang pesat. Jemaatnya sangat baik-baik semua. Setuju nggak, Amal? Tidak. Iya, baik-bayak sekali jemaat HKBP Rawamangun ini. Damai terus, nggak pernah macam-macam, ikut terus ya, kontributif ya, sangat berkontribusi kepada gereja, sangat taat, mengikuti semua aturan gereja, sangat luar biasa. Saya merasakan itu selama 40 tahun di sini. Oleh karena itu, saya pertama-tama harus berterima kasih dulu atas nama jemaat kepada pendeta resort dan seluruh pendeta yang ada di sini, Pak Halado, dan juga kepada semua sintua yang ada di sini, para pengurus-pengurus, ya. Dan khususnya yang kedua, saya berterima kasih kepada seluruh pendiri daripada gereja ini dulu. Yang kalau mungkin mereka telah tiada, mungkin kami sampaikan terima kasih kami ini melalui keluarga. Siapa tahu masih ada yang di sini. Karena tanpa mereka tentunya gereja ini tidak akan ada. Itu yang harus kita ingat betul sekali. Kemudian kalau mereka telah berjuang untuk bisa mendirikan gereja ini, maka adalah tugas kita lah selanjutnya untuk dapat mengembangkan gereja ini di kemudian hari. Jadi akhirnya semua kita yang ada di sini mempunyai bagian-bagian tersendiri di dalam memajukan gereja ini kelak. Kalau manusia berulang tahun, maka seketika itu kita berhitung bahwa umurnya akan berkurang. Artinya masa hidupnya akan berkurang. Tetapi gereja tidak demikian halnya. Gereja berulang tahun, maka gereja umurnya akan semakin panjang karena diisi oleh jemaat-jemaat yang sangat luar biasa dan patuh pada Tuhan dan takut akan Tuhan. Setuju nggak, Pak? Oleh karena itu, gedung gereja ini bisa lapuk, gedung gereja ini bisa tua, tetapi jemaatnya selalu imannya selalu tetap abadi dan berkobar terus sampai kapanpun. Oleh karena itu, tugas kita melihat apa perkembangan gereja Semarang ini. Saya boleh berpendapat bahwa gereja HKBP semua pendeta-pendeta yang ada di sini, para terhalado, sintua, saya harus ucapkan jempol. Saya bangga kepada mereka semua. Secara kebetulan beberapa bulan lalu ketika pergaulan saya ada di sini, kemudian suatu saat siang saya datang beberapa kali ke gereja ini. Terus terang aja 40 tahun saya di sini baru bisa melihat betul-betul betapa rupanya selama ini kita punya pemikiran yang sama. Selama ini kita selalu berpikir bahwa tugas daripada sintua, tugas daripada pendeta itu hanya di hari Minggu. Ternyata tidak. Ketika saya datang di siang hari, saya melihat para pendeta kumpul situ kerja. Saya lihat pendeta resort. Waktu saya minta waktu bertemu, dia bilang, nantilah ya, nggak boleh pagi karena saya harus pergi ke rumah sakit melihat orang yang sakit. Dan kemudian sore hari saya datang ke sini, mereka masih bekerja semua di sana.
termasuk sentuh-sentuhan. Saya baru sadar, rupanya begitu lelah dan betapa hebat perjuangan para pendeta-pendeta kami. Jadi ini mungkin menjadi catatan buat kita, karena selama ini kita terlewatkan mungkin itu. Sehingga kita bisa menghargai, mengapresiasi betapa sebenarnya mereka telah berjuang untuk kebaikan gereja ini. Jadi puji Tuhan pada Amang Inang, terima kasih semua Amang tua yang telah bekerja dengan begitu sukacita, pada Amang Pendeta Resort semuanya yang betul berjuang sukacita. Jemaat siap untuk menopang. Ya Mang ya, Inang ya. Kita jemaat harus menopang dan mendukung semua pekerjaan-pekerjaan yang juga berisiko dan Amang Pendeta ini. Saya yakin percaya, 40 tahun yang saya lihat, 64 tahun yang lalu, 59 tahun lalu kita berdiri. Saya melihat, saya yakin dan percaya bagaimana perkembangan tadi Ketua Panitia Pak Robert tadi sudah menjelaskan betapa gagahnya, semangatnya untuk bisa berkontribusi kemudian semuanya itu untuk generasi-generasi muda yang akan datang. Oleh karena itu, saya juga sangat mengapresiasi kepada pendeta, resort, dan juga pengurus tua Prahdani yang memberikan ulos kepada Amang Inang yang berusia 80 tahun ke atas. Kiranya ini menjadi suatu apakah kebiasaan, tradisi apa-apa yang sangat baik menurut saya. Saya memetik hikmah daripada itu. Ulos mungkin tidak bisa kita beli semuanya. Tetapi kenapa itu begitu berharga di tempat ini? Kita bisa beli di tempat lain ulos itu, tapi di sini ulos itu begitu berharga buat kita. Tapi itulah apa yang dibuat oleh pendeta, oleh perhalaan, memberikan ulos itu sangat penting sekali. Karena di sini kita bisa melihat betapa Tuhan itu baik, memberikan umur yang panjang kepada Amang Inang yang tadi yang sampai 80 tahun lebih. Dan kita patut bersyukur bahwa jemaat-jemaat HGP ternyata banyak yang Tuhan kasihi diberikan umur yang panjang, sehingga wajar dan patut kalau kita juga berharap berdoa mudah-mudahan semua kita yang di sini, seluruh jemaat HGP ini bisa berumur yang panjang lebih daripada 80 tahun. Amin. Itu doa. Nah kedua, makna yang kedua setelah saya lihat itu adalah bahwa dengan adanya pemberian ulos itu, maka kami ini yang lebih muda, yang lain muda-muda akan mulai melihat bahwa betapa asiknya, enaknya, dan mulianya kalau Tuhan memberikan pada kita suatu kesempatan untuk umur yang panjang, sehingga kita juga bersiap-siap untuk itu. Selama ini kita hanya melihat bahwa untuk sehat katanya adalah makanan 4 sehat 5 sempurna, dengan makan buah, nasi, daging, sayur, dan telur, dan apalagi itu susu dan buah. Tetapi nggak pernah dikatakan bahwa apakah dengan makanan tersebut langsung bisa berpanjang? Belum tentu. Teoritis sehat iya, tapi umur panjang bukan hanya makanan yang seperti itu, tapi makanan firman itulah yang menjadi kita membuat umur yang panjang. Ya, oleh karena itu kami belajar nih kepada Amang Inang telah terima ulos tadi itu. Berikanlah apa tipsnya, apa caranya, wariskan kepada kami anak muda ini. Kenapa, bagaimana bisa menjadi umur yang panjang itu? Meskipun saya belum mencapai 80 tahun, tapi saya percaya karena Ina dan Amang semuanya pastilah memakan firman-firman Tuhan itu, menikmatinya menjadi tubuh dan dalam menjadi firman menjadi tubuh dalam berada dalam iman daripada Amang dan Ina, sehingga Amang dan Ina beroleh umur yang panjang. Selamat ya Ina Amang ya, walau sudah 60 tahun, kemudian 65 tahun, mudah-mudahan bisa terus lebih panjang dan sehat tentunya. Ya. Jadi panjang umur dan sehat seterusnya, bisa melihat kebahagiaan para anak cucu di kemudian hari. Saya tidak berpanjang-panjang lagi karena masih ada acara yang lain. Pengen sih panjang lebar ngomong, tapi saya ucapkan selamat ulang tahun kepada kita semua, kepada jemaat HKBP Rawamangun yang kita cintai ini. Selamat ulang tahun juga kepada gereja HKBP Rawamangun. Marilah kita tetap berjuang bersama-sama untuk bisa mengembangkan gereja ini. Ada satu tips yang ingin saya sampaikan. Kenapa dan mungkin bagaimana ke depan. Dan saya yakin sudah dilakukan oleh Rawamangun. Di Rawamangun ini saya lihat kenapa hebatnya. Caranya seperti yang di Alkitab juga sebenarnya. Jadi di dalam bekerja dan berbuat,
kita ibaratnya mata, tidak boleh mengatakan kepada hidung, hai hidung, jangan kau sok pinter. Meskipun kau bisa mencium itu makanan menjadi enak, tapi kalau aku tidak ada mata yang melihat, membawa kau ke tempat makanan itu, kau tidak ada apa-apanya, kata mata. Kemudian hidung mengatakan, hai mulut, jangan kau juga sok pinter dan sok jago. Karena betapapun kau bisa memakan makanan itu, tapi kalau aku tidak mencium, kau tidak akan merasakan apa-apa. Terus lantas kemudian berkata kepada telinga, hai telinga, jangan sok pintar, katanya. Meskipun kau bisa mendengar, tapi kalau tidak aku memakannya, kau juga tidak bisa melihat apa-apa. Demikian seterusnya mengatakan kepada kaki, hai kaki, jangan kau sok pintar, meskipun kau bisa melangkahkan tubuhmu, tapi tangan mengatakan, kalau aku tidak mengambil makanan itu, kau tidak juga bisa menikmati apa-apa. Artinya di sini, semua kita di sini bisa berkontribusi positif dan bisa sesama-sama bisa memberikan apapun. Bagi yang punya uang, berikanlah uang. Bagi yang tidak punya uang, tapi punya hati, berikan hatimu. Kalau kamu tidak punya uang, tetapi punya perhatian, berikan perhatian. Kalau punya kau tenaga, berikan tenagamu. Kalau kau tidak bisa berbuat apa, duduklah, berdoalah supaya semua kita terjadi. Itulah yang terjadi di Romawi itu, sehingga saya sangat kagum kepada jemaat Romawi. Jadi siapapun yang berbuat itu adalah perbuatan dari semua kita bersama. Kita sama duduk sama rendah, tinggi sama-sama tinggi. Ya, itulah jemaat Romawi, ciri khas kita. Kita pertahankan, kita kembangkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih untuk Abang Otto Hasibuan atas kata sambutannya yang penuh inspirasi untuk kita semua ya Bang Inang ya. Ya oke, mulai ada yang luar biasa apresiasinya untuk semua baik jemaat, parhalado, juga pendeta ya.